Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati yaitu Ustaz kita, Ustaz Agus Salim, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah umrah Al-Mustafa yang sangat kami hormati, dan mudah-mudahan semua yang ada di bis ini akan dimuliakan Allah di dunia, juga dimuliakan Allah besok di akhirat. Kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mulai detik ini kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, bisa melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, juga bisa melaksanakan ibadah umrah nanti di Makkahul Mukarramah, yang akhirnya kumpul di bis ini, besok kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para bapak dan ibu calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kiri kemarin sudah saya tunjukkan, yaitu sebelah kiri namanya Masjid Istijabah. Masjid Istijabah. Kenapa dinamakan Masjid Istijabah? Ketika itu tujuan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu sholat sujud terakhir, beliaunya sujud dengan sangat lama. Akhirnya para sahabat setelah selesai sholat itu bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok Rasulullah sujud sangat lama sekali? Akhirnya waktu itu beliau bilang kepada seluruh sahabat, saya minta kepada Allah
3 permintaan. Yang pertama, saya minta kepada Allah, ya Allah, mulai hari ini umatku jangan sampai terkena banjir bandang seperti zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya potong sebelah kanan masjid, itu ada menara masjid, itu namanya Masjid Bilal. Kenapa dinamakan Masjid Bilal? Sahabat Bilal yang bangun dulu itu, sahabat Bilal yang memandangkan adzan setiap waktu sholat 5 waktu. Saya lanjutkan yang tadi. Yang pertama, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah apa yang terjadi permintaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya permintaan yang kedua juga diterima para sahabat. Saya minta, ya Allah, saya minta dan memohon kepadamu, umatku mulai hari ini, mulai detik ini sampai akhir zaman, jangan sampai dikasih fakir, jangan sampai dikasih kekurangan sandang pangan. Dalam arti kita berkecukupan untuk urusan ini. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sahabat, saya minta dan memohon kepada Allah, ya Allah, mulai detik ini, hari ini, umat saya kasih rukun tentram, tidak bertengkar dengan agama yang lain, tidak bertengkar dengan teman-temannya. Akhirnya permintaan yang terakhir itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya makanya apalagi di akhir zaman, jangankan kita beda bendera, ada Hizbut Tahrir, ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, ada yang lain-lain, dan juga ada NU. Itu beda bendera, kadang-kadang kita maklum karena beda bendera. Sesama NU sekarang, apalagi akhir-akhir ini, Masya Allah, kita dihebohkan kalau kita tidak pandai dan jernih pikiran kita. Akhirnya kita sesama kiai kita, akhirnya kadang-kadang kita membenci kiai karena dengan berita yang tidak jelas. Karena apa? Karena sekarang pandai sekali kadang, Masya Allah. Kemarin saya lihat di medsos, masa gak senang ya juga gak senang dengan Menteri Agama kita, fotonya diganti kadang hari, enak-enak joget-joget ganti kepalanya anjing. Itu kan padahal dia juga NU. Makanya kita harus pandai-pandai menyaring. Kita jangan terpancing, terprovokasi apapun. Kita harus mulai hari ini, karena mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mudah-mudahan dimulai detik ini kita akan dengan saudara, dengan anak, dengan sanak kerabat kita, tetangga kita, meskipun itu beda bendera, tapi kita mulai detik ini kita harus niat rukun, kita niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketika yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menuju Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaunya seorang pemimpin dunia, seorang pemimpin revolusi dunia. Tapi beliaunya membangun masjid itu tidak hanya sekedar nunjuk orang ini begini, orang ini begini, tapi beliaunya ikut masang batu sendiri, masang batu untuk jadi temboknya masjid yang dinamakan Masjid Quba. Itu masjid yang pertama yang dibangun oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sebelum nyampe, yang namanya dulu itu di sini bukan Madinatul Munawwarah, tapi masih namanya Yasrib. Waktu itu di perbatasan tanah halal dan tanah haram, beliau dijemput oleh sahabat Ansor yang dari kota Madinah dengan mengumandangkan salawat dengan memakai terbang, dengan membaca Tola'al Badru min saniyati wada wajaba syukru alaina mata'ani haibah. Itu diiringi dengan terbang, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marah sedikit pun, bahkan dia tersenyum bahwa dia disambut bahwa kalau ada orang membaca salawat pakai terbang, berarti itu tidak dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya terus berjalan, begitu di tengah perjalanan, yang debat ini namanya Masjid Quba, nanti kita akan sholat di situ. Ini saya potong dulu ceritanya, nanti dilanjut lagi. Nanti kita sholat di Masjid Quba ini, kita usahakan minimal paling tidak 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, suratnya jangan panjang. Sebab apa? Kalau kita punya wujud dari rumah, di sini surat 2 rakaat diganjar oleh Allah seperti ganjarannya ibadah umroh. Di kitab Hikmatul Haji, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man asbagal wudu summa sholat rak'ataini fi masjid Quba'in ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Salat 2 rakaat, dosa kita kalau gak suci dari rumah, wudu di sini, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga bersabda lagi, man asbagal wudu summa sholat 4 raka'at fi masjid Quba'in ta'dilu umrata fi Ramadana. Apabila
Ada orang sholat 4 rakaat, punya wudhu sholat di Masjid Kubah 4 rakaat, diganjar oleh Allah, yaitu seperti ganjarannya ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Padahal ibadah umrah tawaf itu juga capek, tapi kita hanya sholat 4 rakaat diganjar oleh Allah, yaitu seperti ganjarannya ibadah umrah di bulan Ramadan. Yang akhirnya ada salah satu sahabat yang bertanya, fadilahnya apa ya Rasulullah umrah di bulan Ramadan itu? Kata Rasulullah, umratun wahidatun fi Ramadana